datangnya Islam ke tanah Jawa. Yang disebut Jawa itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Yang pertama datang yaitu dari seorang ulama besar yang bernama Syekh Syubakir. Pertama datang yaitu kepada Ratu Sima, yang mana Ratu Sima itu adalah yang berdiam di Jepara. Beliau membawa Al-Quran lalu mengembangkan. Disebut Ratu Sima itu ada Ratu Adil. Beliau memang tidak masuk Islam, tapi beliau tahu tentang isi kandungan Al-Quran, yaitu tentang keadilan. Akhirnya ketika Syekh Syubakir mengembangkan ilmu di tanah Jepara, Kalingga, pada waktu itu dengan lancar dan diperbolehkan masyarakatnya untuk masuk Islam. Cuma tugasnya yaitu Syekh Syubakir mengkarangkeng atau mengikat atau mengkurung yaitu roh-roh jahat atau makhluk-makhluk jahat, sehingga pada waktu itu dikurung, diikat, ditali semua roh-roh jahat dan dibuang yaitu ke Laut Selatan. Cuma ada dua yang tidak dibuang karena kebaikannya luar biasa, yaitu Samyang Semar dan Samyang Tobo. Ya, itu di pedalangan tuh adanya. Jadi santai harus tahu. Itu yang pertama. Yang kedua diantaranya Syekh Wasil, namanya panjang sekali. Syekh Wasil itu membawa yaitu ke Kediri Kitabul Asrar, yang artinya pirang-pirang rahasia. Pada waktu itu disampaikan kepada Raja Jayakatwang di Boyolali, ya, di Boyolali, Kediri. Dengan pada waktu itu terkenal pada waktu itu yaitu dengan sebutan ramalan Boyolali. Nah, itu ramalan Boyolali asalnya dari asror. Ya, asror itu artinya pirang-pirang rahasia, beberapa rahasia Allah, rahasia ilmu di antaranya. Lalu yang ketiga, kesininya banyak pendai-pendai, termasuk Syekh Hasanuddin dari Cina. Syekh Hasanuddin dari Cina yang mengamalkan Al-Quran, malah sering membaca Al-Quran, suaranya luar biasa. Itu ada di kita di Karawang, yang disebut Syekh Qurratul Ain. Pada tahun 1410 pada waktu itu mempunyai beberapa murid yang ahli Al-Quran. Di antaranya yaitu muridnya dari Cirebon, putranya Ki Gede Tapa yang bernama Subang Larang. Itu muridnya Syekh Qurratul Ain, Pulau Batak. Ketika Raja Pejajaran Prabu Siliwangi mendengar bahwa di Karawang adanya umat Islam, adanya sebaran agama Islam, akhirnya murkalah yaitu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, sehingga dari Bogor datang ke sini ke Karawang, maksudnya untuk membunuh Syekh Hasanuddin. Ketika datang di Karawang, beliau mendengar alunan suaranya Subang Larang yang luar biasa. Satu, memang suaranya enak, kelihatannya istri juga cantik luar biasa. Kutilang, apa kutilang? Kuning, tinggi, langsing. Nah, itu kutilang terus. Begitu melihat, baru-baru pengen ngebunuh. Akhirnya kelepak-kelepak dari dia. Akhirnya melamar. Syekh Hasanuddin ingin menikahi Subang Larang. Kata Syekh Hasanuddin, silahkan kamu menikahi Subang Larang asal ada dua syaratnya. Yang pertama, masuk Islam. Yang keduanya harus dengan mas kawin, yaitu lintang atau tasbih pada waktu itu. Tenanglah, masalah tasbih mah aku akan cari di sini. Nggak ada di sini mah, ada di Arab. Tenang, aku bisa terbang. Ketika dia mengucapkan Hong, karena pada waktu agamanya agama Hindu, kamu terbang. Hong kedua kali kamu terbang, ketiga kali kamu terbang. Kata Syekh Hasanuddin, coba kamu sekarang baca Bismillah. Karena kamu udah masuk Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Kata dah Hong juga, Hong terbang langsung. Tidak lama kemudian bawa tasbih dari Arab, sesuai yang diinginkan oleh Syekh Hasanuddin.
Akhirnya menikahlah, yaitu Subang Larang dengan Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniai yaitu 3 orang putra putri. Yang pertama yaitu dinamakan Syekh Kiam Santang atau Syekh Rahmatullah atau Sunan Rahmat Suci, yang mana makamnya ada di Godong Garut. Nah, di sana. Yang keduanya Syekh Somadullah, yang ditelah Syekh Kuwu Sangkan. Dan yang ketiga yaitu Rara Santang, perempuan cantik juga. Itu yang ketiga, dinikah oleh Habib yang bernama Syekh Abdullah Hasan Khan, yang mana beliau mempunyai anak pada waktu Rara Santang dengan Habib tersebut, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah yang ada di Gunung Jati di Cirebon. Oh, kita kan nanti Syekh Dura ya. Syekh Dura karena apa? Karena pada waktu itu gurunya di Subang Larang, gurunya. Berarti sebelum Cirebon Syekh Dura dulu. Lalu Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah punya anak di Banten yang bernama Syekh Sultan Hasanuddin pada waktu itu. Ketika itu di Pulau Jawa Pajajaran dipimpin oleh Raden Kiam Santang. Beliau sangat baik sekali sehingga semua masyarakatnya masuk Islam, kecuali ada patihnya yang lari kabur ke Banten, namanya Patih Pucuk Umun pada waktu itu. Karena itu besar terus bisa nih sejarah ini ke Banten. Pada waktu itu setelah selesai, yaitu Syekh Hasanuddin berguru pesantren, akhirnya beliau hijrah ke Banten, mengembangkan Islam di sana, yaitu bertemunya dengan itu tadi Pucuk Umun, berlawanannya. Cuma sebelumnya Syekh Syarif Hidayatullah Agung Sunan Gunung Jati mengutus seorang muridnya yang bernama Syekh Muhammad Soleh. Beliau setelah berguru di Sunan Ampel, lalu di Sunan Gunung Jati, ditugaskan oleh Sunan Gunung Jati, silakan kembangkan Islam, yaitu di perjalanan sambil cari anak saya di Banten yang bernama Syekh Hasanuddin. Setelah itu ketemulah di sana. Cuma itu banyak rintangan dari Pucuk Umun. Setelahnya tahu Pucuk Umun di Banten itu ada Islam, akhirnya nantanglah Patih Pucuk Umun. Kan pada waktu itu di Banten itu udah jadi perahu Raja Pucuk Umun menantang Syekh Hasanuddin untuk ngadu ayam. Ngadu ayam jago. Hasanuddin, kalau kamu menang punya ayam saya sampai kalah, maka aku akan tutup pada kamu. Hanya pada waktu itu Syekh Hasanuddin siap untuk menerima tantangan dari Patih Pucuk Umun. Akhirnya pada waktu itu terjadilah yaitu ngadu ayam. Cuma apa? Menangkan Syekh Hasanuddin itu ayamnya. Karena apa? Karena yang jadi ayamnya adalah Syekh Muhammad Soleh, seorang syekh. Ketika belum jadi manusia lagi, dari seorang syekh pada waktu itu sehingga tidak terima ayamnya kalah, nyerang. Akhirnya kerajaan Pucuk Umun atau Prabu Pucuk Umun kepada Syekh Hasanuddin, terjadi peperangan dan akhirnya kalah Patih Pucuk Umun dan lari ke pelosok Banten dan dinamakan sekarang itu yaitu Baduy yang ada di Rawayan. Itu agamanya juga dia mah Sundawiwitan, nyembahnya kepada Batara, ya Batara Persena gitu. Ya nyembahnya itu Sundawiwitan disebutnya. Bahkan sampai sekarang ada lagi tuh muridnya, yang mana Islam itu masih kuat. Ada Basyari, waktu dulu itu Abu Jabus Komik, Ibu Sadu luar biasa gagahnya pada waktu itu. Pernah sejarah waktu zaman Soeharto tahun 90-an, Presiden Soeharto dia itu menentang itu karena pilihannya P3, satu P3, yang kedua Golkar, yang ketiga Banteng. Pada waktu itu PDI, nggak ada P-nya, PDI aja. Pada waktu mau syiar P3 itu semua ditutup tuh, SPBU, nggak ada bensin.
Maka kata Abu Bustami, ambillah air sawah untuk bensin. Dipakai semua motor-motor pakai air sawah, tapi jangan itu jadi bensin semua. Itu karomatnya diantaranya, makunatnya Abu Bustami. Yang kedua, ketika beliau nyetir mobil, karena Pak Soeharto pada waktu itu menyuruh kepada jawara yang sangat sakti, yaitu Jaro Karis. Jaro Karis itu ialah yang berguru di Baduy, yang tadi percekumannya awalnya yang katanya meninggal. Sehingga jawara luar biasa pada waktu itu udah nyalip mobilnya Abu Bustami, ditembakkan ke mobilnya. Lalu Abu Bustami berhenti, kacanya pecah. Abu Bustami berhenti lalu nyamperin, ditodonglah oleh Jaro Karis keningnya sama pistol. Lalu Abu Bustami ngambil sorbannya, dikirapkan, berubah Abu Bustami jadi 5, membelah jadi 5. Jaro Karis, kalau kau jawara, coba pilih salah satu aku di antara yang 5 ini, yang aslinya. Kalau kau bisa, aku takluk pada kamu. Itu Jaro Karis yang ketika nodongin pistolnya, ngebetas, langsung ambruk, sebetulnya langsung jatuh. Seorang jawara yang sakti dari Baduy sampai sama dengan ilmunya para ulama. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada waktu itu tahun 91-an, 91 ya. 91, saya masih dalam mereka pada waktu itu. Dengar kabarnya, tapi ini positif dari santrinya. Pada waktu itu udah naik bus muridnya, karena lama nggak mau berangkat ke Banten, akhirnya turun, tidak ada selain. Kondektur yang ngambak, digebukin itu santri. Terus santri Abu Bustami lapor ke temennya, kita digebukin sama siapa? Kondektur siapa? Kondektur bus asli waktu itu. Akhirnya turun semua ke jalan, santri Abu Bustami. Asal ada bus asli dibuka, pukulin kondekturnya. Asal bus asli juga. Akhirnya merasa kerugian, manajemen dari bus asli lapor ke polisi. Pada waktu itu apa? Ketika lapor mau ditangkap Abu Bustami. Kata Abu Bustami, hei santri, kamu duluan, kayak belakangan. Itu santri pergi duluan kantor polisi, barang Abu Bustami datang, tidur semua. Itu polisinya tidur semua, begitu banyaknya, Sekapolres tidur semua. Nyaing tadi mau kaget ya, udah balik lagi. Udah setelah balik lagi, datang lagi turun bangunnya besoknya lagi, ya karena Abu Bustami merasa bertanggung jawab. Udah biarin santrinya, biarin saya ditahan, karena merasa tanggung jawabnya seorang kiai pada santrinya. Nah ketika di penjara, bukan di penjara, masih dalam tahapan ini, ditahan sementara. Itu bus asli pada waktu itu, asal berangkat, teguling, nyungsep, sehingga merasa rugi. Akhirnya datanglah ke Abu Bustami minta maaf. Itu manajemen bosnya bus asli. Sehingga dari situ, itu kiai karomatnya, maunatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terdekat atau orang yang dekat dengan Allah, insya Allah ucapannya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sekilas, yaitu tentang maunat dan karomatnya kekasih Allah. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya, apalagi kita orang al-hikmah yang mana punya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perantaraan guru-guru kita yang telah menginjahkan dari tingkat 1, yaitu dari perut, goresan perut. Yang kedua yaitu dari tangan, yang mana dari perut adalah ucapan asyhadu alla ilaha illallah, dari tangan asyhadu anna muhammadar rasulullah atau la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya dan semoga kita dapat mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.